Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Tetap semangat ya meskipun berada di rumah. Memang situasi yang masih seperti ini memaksa untuk kalian tetap berada di rumah, belajar dari rumah, karena memang belajar itu memang di mana saja konsepnya. Ya, kalian mungkin main ke perpustakaan nasional itu juga bisa belajar. Kalian mungkin main ke suatu tempat wisata dan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, itu juga suatu proses pembelajaran. Jadi artinya belajar itu di mana aja, jangan disalahkan sistemnya, tapi ayolah kita sama aja belajar di mana aja, itu sama aja, yang penting niat ya. Oke, saya pun juga niat buat video ini buat kalian semua agar kalian bisa mendapatkan materi dari saya, karena memang suatu tanggung jawab saya untuk kalian semua. Materi yang mau kita bahas hari ini adalah tentang transformasi geometri. Ini adalah materi yang harusnya di kelas 11, tapi mungkin kita bahas lagi ya, karena memang setelah ini baru kita bahas dimensi 3 dan statistik. Transformasi geometri ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perkenalan mungkin, karena memang kalian itu ketemu saya waktu kelas 10 ya, tapi bukan ngajar IPA, bukan ngajar matematika, maaf, ngajar IPA ya. Jadi baru sekali ini saya mengajar matematika di kelas 12 atau di angkatan kalian. Nama saya mungkin kalian sudah pernah tahu, dan nama saya Salmi Fernandes. Saya lahir di Jakarta, asli Jakarta, di tanggal 18 September 1991. Umur saya sekarang 28 tahun. Rumah saya di Bekasi Utara. Itu alhamdulillah sekolah yang saya tempuh sudah melewati yang wajib ya, 12 tahun. Moto hidup saya adalah jangan tuntut Tuhanmu. Jangan kamu tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntutlah dirimu karena menunda perintah Tuhanmu.
Ya, itu yang harus kalian mungkin introspeksi diri. Jadi moto hidup saya bisa buat bahan introspeksi diri kalian. Oke, kita lanjut. Tadi di video awal intermezzo mungkin perkenalan tentang transformasi itu apa. Transformasi itu adalah perubahan. Transformer gitu ya, perubahan. Ya, jadi transformasi itu ada perubahan. Kenapa bisa berubah? Nah, inilah alasannya kenapa bisa berubah. Yang pertama, karena ada translasi, artinya pergeseran. Contoh, meja tadi di sini nih. Kenapa bisa pindah begini? Karena bergeser. Kenapa bisa berubah? Karena bergeser. Bisa jadi. Yang kedua, karena pencerminan, namanya refleksi. Yang ketiga bisa rotasi, perputaran. Yang keempat bisa dilatasi karena dibesarkan, gitu ya. Jadi ada 4 alasan kenapa sesuatu hal itu mengalami perubahan. Ada 4: digeser, dicerminkan, diputar, dan dibesarkan. Ya, oke, kita lanjut. Tapi untuk hari ini yang kita bahas hanya pergeseran dan pencerminan. Oke, kita lanjut. Translasi atau pergeseran. Nah, pernahkah kamu menggeser meja? Nah, di sini ya, kita baca dulu. Pernahkah kamu menggeser meja dari satu tempat ke tempat lainnya? Ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi. Nah, ini ada ya, kelihatan 2 orang ini sedang memindahkan meja dari posisi awal ke posisi akhir, sehingga meja itu berubah tempatnya. Itulah sesuatu dari transformasi yang namanya translasi, digeser gitu ya. Digeser karena ada gaya. Nah, kalau gaya larinya ke IPA nanti ya, karena gini pergeseran. Oke, lanjut. Translasi adalah salah satu jenis transformasi. Ya betul, salah satu ya, karena ada 4 dan salah satunya adalah translasi. Salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Inilah translasi. Oke, lanjut ya. Contoh soal koordinat bayangan hasil translasi. Di sini ada 2 segitiga yang berwarna merah dan yang berwarna biru ya, kelihatan nggak nih? Apa perlu saya coret-coretnya? Ini translasi. Yang merah ini posisi awal ya. Yang biru ini adalah posisi akhir ketika segitiganya ini adalah digeser. Paham ya? Jadi yang merah ini adalah sebelum ditranslasi atau sebelum digeser. Nah, yang biru ini adalah sesudah digeser. Sehingga titik B, kita harus tahu dulu titiknya nih. Ini ada titik B, ada titik A, ada titik C. Titik B alamatnya ada di ini -1 ya, -1. Ini gak ada nomornya. Ini -2. Ini 1, ini yang 02. Nah, titik B itu punya alamat di -1. -1 dari mana? Dari bawah ya. Nih, tuh lihat alamatnya nih. -1 ke atas ketemu sama 4. Nah, kalau titik A alamatnya adalah -3 ya. Jadi lihatnya dari sumbu X dulu. Maaf, ini bukan kurung. Koma -3, 1 ya. Kalau titik C alamatnya adalah ini -1 ya di sini. Titik C adalah -2, -1. Ini titik C. Nah, setelah digeser, titiknya itu titik B-nya tadi -1,4 pindah. Ini ada tanda petik. Ini menandakan bahwa B-nya itu sudah menjadi bayangan gitu ya. Posisi awal B, posisi akhir B bayangan. Ini ada tanda petiknya, itu posisi akhir namanya, bayangan ya gitu ya. Oke. Soalnya apa sih? Nah, ini soalnya. Gambar di samping menunjukkan segitiga ABC. Ini segitiga ABC, posisi awal yang merah, yang ditranslasikan dengan aturan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Nah, ya. Kenapa bisa B bayangannya di sini? Karena aturannya ini 4 satuan ke kanan nih. Digeser 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Dan 3 ke bawah. 1,
2, 3. Nah, makanya tempat bayangan B akhirnya ada di sini. Begitu juga yang A. 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4. 3 ke bawah, 1, 2, 3. Nah, makanya di sini bayangannya A. Sama begitu juga yang C. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa koordinat bayangan titik B adalah 3,1. 3,1 dari mana? Ininya 3 nih, bawahnya, dan 1 di sini nih. Nah, ya. Koordinat titik A adalah 1,-2, titik C adalah 2,-4. Nah, kalau pakai rumus, nah, titik B itu adalah -1,4 nih ya alamatnya. -1,4. Mau ditranslasikan, dijumlahkan ya. Kalau pakai rumus ya tinggal dijumlahkan dengan syaratnya. 4,-3. Dari mana sih ini 4? Nah, kenapa bisa 4? Karena di sini adalah 4 satuan ke kanan. Makanya dia positif. Emang kanan positif? Nah, lihat aja nih grafik ke kanan. Angkanya positif bukan nih? 1, 2, 3. Positif kan? Nah, makanya 4-nya positif. 3 satuan ke bawah. Lihat bawah nih. Arah bawah, lihat arah bawah. Negatif ya? Makanya 3-nya negatif. Ya. Oke, lanjut. -1 ditambah 4. Tulis lagi di sini. 4 ditambah dikurang. Ini plus ketemu minus ya. 4 kurang 3, maka hasilnya adalah 3,-1. Ini salah. Yang ini salah nih, bukan 3,1, bukan 3,-1. 4 kurang 3 kan 1, kecuali 3 kurang 4 baru -1 ya. Paham ya maksudnya sama sini ya. Ini titik B itu kan -1,4 nih dari sini nih. -1 ketemu sama 4. Tapi saya bikin dia ke bawah bentuknya. -1 bawahnya 4. Ntar syaratnya kan 4 ke kanan, 4 kanan, 3 ke bawah. Tinggal dijumlah aja. Gitu aja ya. Kemudian kerjakan seperti contoh di atas ya, untuk menemukan titik bayangan A dan C. Nanti kerjakan seperti ini ya pakai rumus. Ini kan baru yang B ya, yang C belum, yang A belum, sambil nulis di buku catatan. Kalian harus nulis di buku catatan semua materi ini. Nanti sebelum PTS akan saya periksa mana yang niat mencatat. PJJ bukan berarti kalian berhenti mencatat. Paham ya? Lanjut. Ada lagi contoh soal, saya kasih tahu lagi ya. Di sini ada titik P. Ada titik P 3,4. Ada titik Q -1,1. Ini ada titik R. Ini belum digeser ya. 2,-4 ya. Pak, saya ngertian di gambar. Ya gambar boleh. Nanti tinggal ditaruh 3,4 di mana. Nah, ini aturannya 2 sama 3. Berarti 2-nya kan positif ya. Berarti ke kanan. Ke kanan 2. Ini positif. Berarti ke atas. Ke atas 3. Nah, kalau mau pakai gambar silahkan. Itulah makanya saya bilang saya sajikan 2. Ada yang pakai gambar, ada yang pakai rumus ya. Tujuannya adalah ketika kalau ada gambarnya ya kamu pakai gambar. Tinggal turun naik aja. Tapi kalau gambarnya nggak ada, kamu kelamaan kan gambar dulu. Nah, terpaksa harus pakai rumus. Nah, yang mau saya terangin di sini adalah rumus karena nggak ada gambarnya ya. Jadi saya terangin bagaimana cara pakai rumus. Ini P-nya, titik P-nya ini ke bawahin. 3 sama 4. Ditambah dengan syarat translasinya adalah 2 dan 3. Tinggal ditambahin aja, disatuin. 3 tambah 2 yang atas. Yang bawah 4 tambah 3. Sehingga hasilnya yang atas adalah 3 tambah 2 adalah 5. Yang bawah hasilnya 7. Sehingga bayangan dari titik P adalah kesampingin lagi 5,7. Gampang kan? Nah, kerjakan yang Q dan yang R ya. Atau misalkan saya kerjain deh Q-nya ya, yang Q-nya aja Q. Yang Q-nya adalah -1,1 ditambah dengan syarat dari translasinya adalah 2 dan 3. Digabung -1 tambah 2. Nanti yang bawah 1 tambah 3. Nah, -1 ini kan utang ya.
utang dibayar sama 2, maka masih ada lebihan 1 tambah 3 adalah 4. Nah, maka Ki bayangannya adalah 1,4. Kamu sambil mencatat cari coba yang R ya. Bisa ya, gampang kok ini ya. Translasi itu pergeseran. Oke, yang kedua adalah refleksi, pencerminan. Ini ada siswa lagi bercermin. Saya yakin kalian pernah melakukan hal itu ya. Oke. Refleksi atau pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada bangun datar. Apakah kamu ingat saat bercermin? Pada saat mendekati cermin, tampak bayanganmu juga akan mendekati cermin. Tapi ketika kamu bergerak menjauhi cermin, bayanganmu juga akan menjauhi cermin ya. Ini sepakat ya sama teori ini ya. Jadi kalau kamu mendekati cermin, bayanganmu juga akan mendekat. Tapi kalau kamu menjauhi cermin, bayanganmu akan menjauhi cermin ya. Next, menggambar bayangan. Nah, di sini dititik-titikin dulu ya, nanti sambil dicatat, sambil nulis, sambil iseng-iseng menggambar ya. Di sini titik-titikin dulu nih yang sudut-sudutnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita cerminin. Ini cerminnya nih, garis putus-putus ini cerminnya nih. Nah, kalau ini cerminnya, ini dia ngaca, berarti ini titik ini nih, titik yang ini nih, ini akan pindah ke sini nih. Tinggal lihat aja. Ingat, kalau pencerminan, jarak dari benda ke cermin 1 langkah harus sama jaraknya dari cermin ke bayangan, cuma 1 langkah. Gitu ya. Ini juga sama, 1, 2, 3 ke cermin. Berarti menjauhi cermin juga 3. 1, 2, 3. Nah, tinggal digaris deh. Nah, ini juga ke sini garis gitu kan. Nanti ini juga gitu kan. Nanti begini gitu. Nah, diikutin ya. Jadi di cermin kalau bentuknya begini, ini cermin, berarti nanti cermin bayangannya begini. Gitu. Ya. Kalau misalkan nulis bayangannya begini, ini cermin. Kamu gambar bayangannya begini. Nah, ini di cermin yang salah ini. Masa dia ngaca madep ke, ini kan kaca nih. Dia madep ke kaca, malah belakangnya yang kelihatan. Kan nggak mungkin. Ya. Jadi saya rasa kalian bisa untuk menggambar, melatih bagaimana biar kamu tahu konsepnya. Oh, ini pencerminan. Titik ini dicerminkan gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada gambar. Ada sebuah titik A, alamatnya itu ada dari 2 ya, dari X dulu. 2,4 ya. Pencerminan terhadap sumbu X. Kamu disuruh mencerminkan ke sumbu X. Nah ini cerminnya. Nih sumbu X nih, garis hitam ini cerminnya. Nah, kita deketin cerminnya nih ya. Ini kan orangnya nih. Nih orangnya nih yang titik hitam ini nih. Ini kan orangnya nih. Kita hitung berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Jarak dari si A ini ke cermin 4 langkah. Berarti jarak dia menjauhi bayangan juga 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini adalah bayangan si A. Nah, bayangannya adalah di 2,-4. Nah, di sini juga ada ya. Ini salah ya, maaf. Ini salah. 2,-4 ya. 2,-4 nih. Saya ralat aja 2,-4. Ini bayangannya ya. Kalau pakai rumus, nah anggaplah ini X, ini Y. Angkanya mah sama. Kalau titiknya 2 sama 4, bayangannya juga 2 sama 4 juga. Cuma lihat bedanya. Kalau Y-nya tetap ya 4 juga. Nah, X-nya ini, oh maaf, ini bayangannya -4 nih harusnya. Nah,
Kalau y-nya berubah ya, tadinya yang sebelumnya positif, setelah dicerminkan hasilnya negatif. Tapi kalau x-nya tetap 2, ini juga 2 ya. Berarti kesimpulannya kalau bayangannya x sama y, berarti nanti hasil bayangannya adalah x, min y ya. Ini salah. Coba kalau titik P kita cerminkan terhadap sumbu y. Ini kan titik P nih ya. Mana titik kursornya, maaf. Ini kan titik P nih. Ya, alamatnya adalah di min 5, min 2. Nah, ini alamatnya. Kalau dia mau dicerminkan di sumbu x, nih sumbu x yang tiduran kan, maka bayangannya di sini. Nih. Ini bayangannya. Ya, kalau mau dicerminkan terhadap sumbu x, tapi kan dia minta terhadap sumbu y, berarti yang berdiri. Nah, ini orangnya, ini kacanya, berarti bayangan ada di belakangnya. 1, 2, 3, 4, 5 ke kaca, berarti 5 menjauhi kaca. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, disinilah. Nah, titik P, bayangan dari P terhadap sumbu y ya. Nah, jadi titik awalnya min 5, min 2, dan setelah dicerminkan jadi begini, ada bedanya nggak? Coba kita lihat. Ini x, ini y. Kalau dari lihat segi y-nya sama ya. Berarti kalau misalkan terhadap sumbu y, nanti rumusnya adalah y tetap, karena y-nya nggak berubah, x-nya yang berubah, jadi min x. Nah, ini rumusnya ya. Oke, biar ngerti saya kasih contoh terakhir. Ini rumusnya sudah ada di sini. Kalau dia dicerminin pakai dari sumbu x, ini rumusnya. Kalau dia dicerminin sumbu y, ini rumusnya. Kalau dicerminin pakai titik asal, ini rumusnya. Garis y sama dengan x, ini rumusnya. Nah, ini soalnya. Ada titik D min 2,5. Titik D ini adalah min 2,5. Saya terangin yang A ya. Yang A dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti yang ini pakai, yang rumus yang dipakai adalah yang ini nih. Yaitu rumus yang dipakai adalah X, min Y. Mana X-nya, mana Y-nya, titiknya aja nomerin. Ini X-nya, ini Y-nya. X-nya berapa? Min 2. Y-nya berapa? 5 ya. Nah, kita masukkan aja ke rumus. Rumusnya kan X, berarti X-nya berapa di sini? Nih, min 2. Y-nya ada minnya, artinya Y tapi dikasih min gitu nih. Dari rumusnya coba lihat nih. Y tapi dikasih min. Y-nya berapa ini? 5, berarti dikasih min, jadi min 5. Udah, ini jawabannya. Tuh, gampang kan? Yang B juga sama. Nah, ini saya terangin yang F ya, langsung ya, yang F. Ini salah soal, bukan Y sama dengan H. Misalkan Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 gitu ya. Berarti yang dipakai ini nih rumusnya. Y sama dengan H. H ini maksudnya bisa angka 1, 2, 3 dan sebagainya ya. Y sama dengan H. Y sama dengan 3 gitu ya. Pakai yang ini. Rumusnya tulis dulu. Rumusnya X 2H min Y. Nah, X-nya mana? Masukin aja X-nya. Oh, min 2, koma 2. H-nya ini nih 3 nih, H nih. Nih H tuh, H kan 2 kali 3 dikurang Y-nya adalah 5. Nah, min 2 kali 3 6 ya. 6 kurang 5 adalah 1. Inilah jawabannya min 2,1. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Atau yang nomor 3, titik asal O nih ya, yang ini. Berarti rumus yang dipakai yang ini. Ya. Yang C misalkan. Yang C berarti rumusnya kan min X, min Y. Kalau ada X-nya kasih min, kalau Y-nya kasih min juga. Coba kita lihat, X-nya kan min 2 nih. Kalau mau dikasihin min udah ada, berarti jadi positif.
2 kurang min Y berarti jadi min 5 gitu ya. Selesai. Ini nomor G juga salah ya, kita ganti misalkan X sama dengan 2. Nah berarti kita pakai yang ini, X sama dengan 2. Rumusnya adalah 2H dikurang X, Y. Nah sama dengan 4H ya. Oh ini X sama dengan 2 soalnya ya. Ini soalnya, ini salah tadi. Berarti tinggal dimasukkan aja 2 dikali 2 H dari sini ya, dikurang sama min 2. Ini minnya ada 2 ya, min dari sini 1, dari min 2 1 nih. Jadi plus ya. Jadi plus, koma Y-nya adalah 5. Nah, jadi jawabannya adalah 2 kali 2 4, 4 tambah 2 adalah 6. Jadi 6,5. Inilah jawaban dari Y sama X sama dengan 2 ya. Bukan X sama dengan H tapi X sama dengan 2. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Kalau ada pertanyaan bisa dari WA, grup ya, sudah ada, saya fasilitasi. Setelah menonton video ini jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya dan bubuhkan komentar buat kalian semua yang sudah mencatat video ini ya, dikasih komentar untuk absen saya, dan yang belum nanti mungkin akan saya suruh ya. Jadi untuk catatan ini pakai di link komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang berada di rumah. Tetap berada di rumah dan menjaga kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari mara bahaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.